Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut kuliahnya. Ini pertemuan keempat ya. Keempat atau ketiga, Agung? Kalau di e-learning pertemuan keempat, Pak. Keempat ya. Oke. Jadi ini pertemuan keempat. Kita masuk ke tentang apa ini? Di bab gesekan ya. Bab kedua tentang gesekan. Ini coba share screen dulu. Bentar. Oke. Ya. Ini tentang gesekan ya. Nah, kenapa gesekan ini masuk dalam bahasan kita? Karena di tubuh kita yang selalu bergerak, ya, akan selalu terjadi gesekan, ya, selalu terjadi gesekan. Kalau kita bergerak di udara terbuka, nah, minimal tubuh kita itu bergesekan dengan udara. Hanya saja efeknya tidak terlalu terasa, makanya sepertinya tidak ada gesekan. Namun sesungguhnya ada gesekannya ya. Nah, beberapa gesekan yang lain, nah, contohnya itu adalah gesekan antara alas kaki atau sendal, sendal kita dengan apa? Dengan lantai. Nah, itu juga gesekan yang terjadi ketika kita bergerak ya. Lalu contoh gesekan yang lain banyak di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh, gesekan yang paling sering terjadi ketika kita bergerak itu adalah gesekan antara tulang di daerah persendian itu. Nah, itu banyak gesekan yang sering terjadi. Kalau kita berjalan, kalau kita mengangkat tangan, pokoknya gerakan di tubuh kita itu akan menimbulkan gesekan antara tulang-tulang. Nah, itu gesekan. Sehingga gesekan ini dalam kajian fisikanya, maka ini perlu kita bahas ya. Nah, itu gesekan. Ada untungnya atau tidak kalau ada gesekan? Kira-kira. Lorenza Margarita, apa untungnya ada gesekan itu? Dia itu ada Pak, ini supaya kalau misalnya kita lagi berjalan tidak terpleset. Oh, itu. Kalau kerugiannya ada enggak? Coba. Ina Marlina. Ina. Ada enggak kerugiannya? Ina Karmila. Di mana? Kerugiannya? Ketika kita ketika kita ya Allah ada Pak kerugiannya kalau ini apa? Tergantung di bendanya itu nah. Kalau yang ada di tubuh kita di bagian mana? Kira-kira yang menimbulkan ini rasanya enggak perlu ada gesekan. Yang mana? Di tubuh, Pak.
Di mana? Kira-kira. Sahira Puja. Coba. Sahira Puja. Di mana? Kira-kira. Iya, Pak. Di mana kira-kira? Nomor 1 ya, Pak. Nomor 1 apa? Nomor 1? Bentar ya, Pak. Bapak bentar ya, Pak, jilbab dulu. Ada Pak kerugian pada tubuh kita kalau ada gesekan. Di mana, Agung? Misalnya kan kalau kita tuh dalam suasana yang dingin, itu kan biasa galak gesek tangan kayak ini kan, Pak, untuk menghasilkan suatu kehangatan misalnya. Nah, dari tangan ini kalau terlalu sering atau terlalu lama kita mengandung gesekan, maka tangan ini akan terasa sakit ataupun memerah seperti itu. Bisa juga pada muka, misal pada muka di saat kita mandi, kan kita galak bersih muka nih, kan ada gesekan di sini. Nah, kalau terlalu sering mungkin bisa menyebabkan pori-pori ini semakin membesar gitu kan, jika terlalu lama melakukan gesekan di sini. Ya itu. Kalau yang cewek-cewek senang ini gosok-gosok rai terus ini. Sama no? Coba lah tanya si apa nih, si Andin Wibowo. Sering nggak gosok-gosok rai? Nah, itu biar apa? Biar kinclong katanya. Nah, benar nggak? Sering Pak kalau pas mandi. Sering kalau pas Karena mandi, Pak. Kalau pas mandi, nah. Kata Agung jangan nemen digosok, agak pori-pori ngedesak, Andin. Nah. Jadi biarlah bangun tidur, biarlah cak itulah. Ya, maksudnya tuh bukan cak itulah Pak, maksudnya tuh kalau ada kan cak untuk sampai lama-lama yang cak itu nah. Itu. Ada yang lain enggak? Kira-kira di bagian mana? Kalau misalnya itu terjadi gesekan akan menyebabkan efek yang tidak mengenakkan di tubuh. Coba. Ada enggak yang lain? Pak. Di mana? Misalnya kita digigit nyamuk, Pak ya. Kan gatel, Pak. Terus digarui, Pak. Kan gesekannya. Aman itu kan jadi iritasi, Pak, aman lama-lama. Jadi kalau nggak digaut gatel. Jadi kalau digigit nyamuk talak kelak ya. Nah, ya kelak. Kalau digosoi jadi iritasi gitu ya. Coba ada enggak lagi yang lain? Yang memang sudah terjadi secara alami di tubuh kita, namun nah, kalau misalnya terjadi gesekan itu tubuh kita akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman lah misalnya. Atau kalaupun terjadi gesekan, maka gesekannya akan lebih dari yang semestinya, maka tubuh kita akan akan merasa tidak nyaman. Mana? Rocky, Rizky Rocky Kurniawan. Mana? Di bagian mana, Ki? Rizky bisa dengar, Bapak? Bisa dengar, Rizky Kurniawan. Iya, Pak. Di bagian mana? Bagian apa ya? Nah, di bagian mana? Kalau terjadi gesekan lama-lama tidak nyaman, Pak. Bagian mata, Pak, mata. Lama-lama ngedip itu. Tak nyaman juga lama-lama ngedip, benar juga kan?
Depan cewek terus, Tuh tambah kan, ke Pak. cewek agak Kalau jauh. kalau misalnya Oh, ini ngintip kelilipan aku itu Pak, kan terus. gesek kan lama-lama perih juga Pak. Mana Puja tadi? Sahira Puja. Lah selesai belum pasang jilbab tuh? Sudah. Di mana kamu tuh? Di rumah atau di kosan? Di rumah, Pak. Hmm. Ayo, di mana? Tadi Di tuh bagian baru mana? masuk. Ya, di bagian mana? Coba. Yang terjadi gesekannya tuh, Pak. Iya. Kayak yang Katul Agung tadi kayak gosok-gosok muka itu, Pak. Nah, Terus ketahuan tuh kalau gosok-gosok muka teman ini. Terus apa lagi? kalau gosok tangan kayak ini, Pak. Hah? Kenapa gosok tangan? Kenapa gosok tangan? Ya udah apa misalnya dingin kayak itu, Pak. Itu. Coba dianalisis lebih ini ya, lebih jauh lagi. Oke, kita lanjut aja ke sini ya. Nah, gaya gesekan, ya, gaya gesekan yang apa? Yang dibahas ya. Ini gaya gesekan ini sejak dari kelas 1 atau kelas 2 SMA ya. 10 atau 11. Nah, ini gaya gesekan ya. Nah, gaya gesekan ini enggak berubah sejak dari awal dulu sampai sekarang, enggak berubah gaya gesekan. Inilah terus ya, bahwa gaya gesekan itu gaya normal yang dikalikan dengan koefisien gesekan antara dua benda itu ya. Inilah. Jadi inilah enggak berubah-ubah. Jadi gaya gesekan itu adalah gaya normal yang dikalikan dengan koefisien gesekan antara kedua benda tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana gaya normal? Bagaimana gaya normal ini? Rizka Khotimah. Gaya normal itu yang cak mana? Apa gaya yang tidak gilo? Kalau gilo kan tidak normal. Ini gaya yang normal, Pak. Mana, Rizka? Berjalan. Hah? Maksudnya Berjalan. gaya normal itu yang seperti apa? Gaya. Ada yang bisa ini? Coba. Rizka, selain Rizka. Gaya yang Kayak reaksi yang ditimbulkan ketika bergerak lurus, Pak. Siapa? Gaya reaksi. Gaya reaksi yang timbul ketika benda tersebut bergerak lurus. Cuman ketika benda bergerak lurus. Rahma, Rina, Erita, gimana? Ya Pak, Apa gaya normal itu? gaya yang tidak terdapat gaya gesekan ataupun gaya dorongan ataupun gaya tarikan, Pak. Itu ya. Ya. Kita ini ada berapa nih jumlah nih? Ada 25 ya? 24, Pak. 24, Pak. 24.
Kalau ada selama kuliah ini ada yang enggak dipanggil, ngomong ya, Pak, aku ini enggak pernah dipanggil oleh Bapak. Ah, Bapak nak manggil siko-siko, habis waktu lagi kan. Ya, ini Bapak acak aja. Lalu ada yang nyeleneh-nyeleneh, yang senyum terus di backgroundnya, di zoomnya itu kan, nah Bapak panggil. Ada nih yang tapi tidak wongnya ini kan. Rizka Nadia. Mana Rizka Nadia? Ada Rizka Nadia? Nah, enggak ada kan? Bisa dengar suara Bapak enggak Rizka Nadia? Ayo, mana Rizka Nadia? Nah, enggak ada kan? Apa gaya gesekan itu? Gaya gesekan. Gaya normal itu, Rizka. Ada enggak Rizka Nadia? Pak, Rizka Nadia ngomong di WA, jaringannya jelek, Pak. Tak keluar terus dari Zoom, Pak. Jaringannya jelek. Kenapa jaringannya jelek? Di mana dia tuh? Cari jaringan yang bagus. Putri Cahyani. Iya, Pak. Gimana? Nah, gimana? Apa gaya normal itu, Putri? Gaya yang kalau diletakkan Cak Manobe, tapi dia tetap selurus dengan bidangnya. Gaya yang kalau diletakkan Cak Manobai, dia selurus dengan bidangnya. Selurus. Cak mana selurus? Misalnya diletak di lantai, Pak. Nah, Gaya boxnya normalnya tuh bagaimana? miring, tapi Kalau bendanya diletakkan di lantai, gaya normalnya bagaimana? Kemana dia gaya normalnya? gaya normalnya lurus, Pak, dengan lantai tersebut. Sejajar atau bagaimana? Iya, lurus sejajar. Bukan Sejajar. sejajar, ini ke pojok, kenapa? Gayanya lurus. Guling apa tegak gayanya? Tegak, Pak. Tegak, tegak lurus berarti bukan sejajar. Kalau sejajar guling dia. Nur Aini, Iya, gimana Pak. gaya normal itu? Nur Aini. Iya. Bukan pengaturan bukan. Enggak. LCD ini. Bisa jadi atau LCD itu, Pak. Iya. Bukan. Kalau ngecek makanan biasanya mana? Tidak tahu kalau screen tapi di bawah 3 ini. Mana restatnya tadi? Yuk. Hah? Siapa? Kata yang buka kan? Yuk, siapa? Mana powernya? Mati sudah.
Kayaknya. Masih. Sini. Barusan ini loh. Sini itu dia. Muncul itu. Situ 10. LCD loh. Harusnya masuk di sini ke BIOS ini biasanya. Escape ini masuk ke BIOS kan. Nah, agak milih gitu. Cuman pilihan tuh di pojok sini. Biasanya itu. Kalau HP. Caknya LCD, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi gaya gesekan tadi gaya yang seperti apa? Gaya gesekan, gaya normal. Dewi Sinta coba. Ya, Pak. Contohnya ya, Pak. Ya, seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti manusia yang berdiri di permukaan tanah, ya, Pak. Gaya normal itu seperti gaya penyangga agar tidak jatuh ke bawah. Contohnya seperti meja yang menyangga sebuah kertas. Gaya normalnya yang mana? Gaya normal. Gaya normal itu Jessica Dwi Putri. Ya, Pak. Gaya normal itu kan gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arahnya tegak lurus dengan bidang. Contohnya itu
Misalnya ada kertas Pak di atas meja. Nah, kertas itu akan diam karena gayanya tuh 0, Pak. Kenapa kesana itu Bapak cuma nanya gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tidak miring, gitu ya. Ya, kalau normal tidak miring kan? Kalau wong normal tidak miring dia kan? Andin, mana enggak Andin? Kamu ketawa-tawa itu. Hah? Iya. Ya, ingat saja kalau normal itu artinya tidak miring gitu. Tapi gaya normal, gaya yang tidak miring. Tidak miring dengan mana? Tidak miring dengan bidangnya. Nah, jadi gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidangnya. Nah, yang disebutkan siapa tadi? Nah, ini F1 sistem. Nah, ini BIOS F10. Ini ya? Iya. Ini kan CD, Pak. Kalau F10 gimana lagi, Pak? F10 kan BIOS ya kan? Nah, kayak ada pilihan dia. Sistem konfigurasinya apa yang nak diubah misalnya. Muncul di F10. Kalau F10 biasanya. Nah, ini beda kan? Depan Windows. Itu di sini RKU. Dekat Bidar. Aku juga belum pernah ke RKU itu. Cuman bagus katanya di situ. Depan Bidar sebelah sana, dekat yang hotel lalu Bidar. Iya, Bina Dharma. Iya. Yang arah ke BRI. Nah, di situ ada RKU. Nama tempat servisnya. Kalau enggak tuh yang ke depan UIN itu, depan gerbang itu. Cepat juga di sana kemarin. Jadi minta cek dulu kan benar LCD-nya apa tidak gitu. Teman-teman aku LCD. Iya. Lumayan kisaran 700-an. Oke ya, jadi gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan bidang ya. Oke. Nah, ini gaya gesekan. Jadi gaya gesekan adalah koefisien gesekan dikalikan dengan gaya normalnya. Nah, ingat gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Mau diarahkan dimanapun bidangnya, bendanya, ya, maka gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Nah, seperti itu ya. Oke, zoom-nya ini sekitar 9 menit lagi ya, karena ini yang gratisan. Nah, bagaimana kalau misalnya, nah ini contoh ya, ini contoh. Ini contoh ada bidang, ini bidang miring. Ini bidang miring, maka gaya normalnya itu adalah yang tegak lurus bidang yang ini. Nah, ini tegak lurus bidang. Sehingga dibuat di sini ini. Nah, ini gaya normal. Ya.
Kalau kemiringan sudutnya, kalau sudut kemiringan bidangnya adalah theta, maka gaya normalnya itu adalah Fn W ya, ini W dikalikan dengan sin theta. Nah, ini di gaya itu sekitar kelas 2-an, kelas 2 SMA. Ya, maka gaya normalnya itu adalah W, ini kan W nih. Ini W, berat, gaya berat. Nah, kita proyeksikan ke sini. Maka gaya normalnya adalah W dikalikan dengan sin theta. Ya, nah, W dikalikan dengan cos ya, cos ini, cos. Nah, W dikalikan dengan cos theta, itu gaya normalnya. Nah, sehingga gaya gesekannya itu adalah tadi mu, nah, mu dikalikan dengan gaya normal. Mu-nya itu gaya gesekan, ini gaya normalnya. Ya. Sehingga gaya gesekannya untuk yang di bidang miring itu sama dengan mu dikalikan Fn. Fn-nya adalah W cos theta. Ya. Nah, ini misal ya, misal gaya normal koefisien gesekannya adalah 0,6, maka gaya gesekannya itu adalah 0,6 dikalikan dengan W cos theta. Udah, masukkan saja sana. Nah, 0,6 dari mana? Nah, dari sini. Ya, contoh ini. Nah, ini tidak mesti seperti ini ya. Nah, mesti seperti ini. Misalkan gaya koefisien gesekannya 0,6. Maka gaya gesekannya adalah ini. Nanti diulang lagi ya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini gesekan pada persendian. Nah, gabungan persendian ya. Nah, tulang-tulang sendi. Nah, kalau kita bergerak, nah, gesekan yang paling sering terjadi di dalam tubuh kita itu adalah antara persendian. Nah, ini kan sendi tangan, sendi kaki, sendi siku dan sebagainya. Ya, sendi leher itu semuanya ada gaya gesekannya. Ya. Nah, contohnya misalnya di sini. Misalnya nih, ketika seseorang berjalan, nah, berat seluruh badan ya itu tidak langsung tertumpu pada satu kaki. Nah, ya. Karena ada gaya gravitasi yang tidak langsung lurus ke kaki, itu alasannya ya. Ya. Nah, bergantung dengan kecepatan kita bergerak. Ini sekitar 2,4 kali gaya berat. Ya. Jadi gaya gesekan gaya yang bekerja pada sendi kaki itu sekitar 2,4 kali gaya berat kita. 2,4 kali berat kita. Nah, ini harusnya di bab yang kemarin ya. Jadi 2,4 kali gaya kita. Nah, ketika kita berjalan ya, ini pada masing-masing langkah, ya, jadi gaya putarannya itu rotasi antara sendi kaki itu sekitar 60 derajat. Ya, yang memindahkan putarannya itu sejauh 3 cm. Ya. Maka gaya gesekannya seperti yang tadi itu sama dengan ini gaya beratnya, gaya normalnya, ini dikalikan dengan koefisien gesekan. Jadi gaya gesekan yang bekerja pada kita ketika kita berjalan itu sama dengan 2,4 W. W ini adalah massa beratnya, berat tubuh kita dikalikan dengan mu ya. Nah, ini. Lalu ini gaya gesekan ya. Kemudian kerja itu adalah gaya dikalikan perpindahan. Perpindahannya tadi 3 cm. Jadi kerja yang dilakukan tubuh kita ketika kita berjalan dengan menggunakan gaya gesekan itu sekitar 7,2 mu W. Nah, sekitar 7,2 mu W. Nah, kalau misalnya ya
kalau misalnya apa, pelumas dalam sendi kita itu sudah tidak berfungsi lagi, ya, sehingga menyebabkan koefisien gesekan antara tulang itu sebesar 0,3, maka untuk berjalan kita itu melakukan kerja sebesar 2,16 dikali dengan berat tubuh kita. Nah ini, ya, kalau misalnya gaya gesekan, koefisien gesekan yang ada di kita itu 0,3, yang artinya tidak ada pelumas lagi. Jadi dalam sendi kita itu sulit untuk bergerak. Nah, maka kerja yang harus kita lakukan untuk berjalan itu sebesar 2,16 W, ya. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi normal? Dalam kondisi normal koefisien gesekannya itu sebesar 0,003. Nah, coba kamu hitung, bandingkan mana kerja yang lebih ringan ketika pelumasnya masih normal dengan tidak normal, ya. Nah, kalau tidak normal, pelumas mu-nya koefisien gesekannya itu 0,3, dalam kondisi normal mu-nya itu sama dengan 0,003. Nah, bandingkan mana kerja yang lebih ringan, ya, dilakukan oleh tubuh kita itu, ya. Nah, gaya gesekan ini, ya, contohnya lain itu adalah ini, ya, tulang sirip tulang pada ikan lele. Nah, ini. Nah, nanti kamu pahami, ini pada prinsipnya sama dengan yang tadi, ya, pada prinsipnya sama. Ya. Nah, ini anatomi sederhana, ilustrasi sederhana dari sini. Jadi ini bagian kepala, ini bagian ekor, dan ini adalah sirip tulangnya, ya. Ini tulang siripnya, ini bagian depan, bagian kepala, ini ke belakangnya, ya. Nah, coba nanti ini diulangi lagi, kemudian, nah ini latihannya, ya, tentang gaya gesekan. Ya, ini tentang gaya gesekan. Jadi itu saja mungkin. Nanti absennya diisi, kemudian tugasnya juga dikerjakan seperti yang kemarin, nanti diupload di e-learning, ya. Bisa, Agung? Pak, latihannya nomor berapa aja ya, Pak? Karena ada 3, ya 1, 2, 3, ya. Dikit saja ini, 1, 2, 3. Ya. Oke, bisa ya? Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang